Ketemu lagi dalam materi yang ketiga, ini tentang pengenalan kamera dan lensa fotografi. Ada pendahuluan, ada pengertian dan tujuan fotografi, nanti ada pengenalan jenis-jenis kamera, lensa, serta beberapa aspek ISO, speed, dan diafragma. Kamera fotografi berkembang sangat pesat. Dari salah satunya adalah fotografi itu untuk fotografer muda akan sama-sama terpenuhi hasratnya, karena teknologi fotografi itu, kalau saya bisa bilang, itu melampaui batas. Ini kebutuhan kamera sekarang itu sudah makin mudah didapat, mudah dipelajari, sehingga jasa-jasa fotografi itu akan dituntut untuk semakin kreatif ke depan. Dengan semakin kreatif ini akan menjadi daya saing yang sangat dirindukan oleh banyak orang yang menggunakan jasa fotografi berikutnya. Banyak fotografi, alat-alat fotografi banyak, tapi belum tentu bisa menggunakan kamera yang benar. Itu perbedaannya. Makanya kita akan mempelajari mendalam tentang fotografi. Jadi dapat diartikan cerita ini seperti diulang dan diulang, tapi itu untuk memperdalam khasanah tentang melukis dengan cahaya, atau secara khusus bisa diartikan proses merekam pantulan cahaya yang dipantulkan. Tujuan fotografi tidak lain adalah untuk mengabadikan gambar sebuah objek atau model atau apapun yang bisa diabadikan. Seiring perkembangan zaman, terus semakin canggihnya teknologi, sehingga berkembang menjadi art fotografi dan komersial fotografi. Semuanya bisa dicakup dalam dunia fotografi yang begitu besar. Ada banyak berkembang jenis-jenis foto, nama jenis model foto, hingga ada yang human interest, landscape, macro, talent, dan masih banyak lagi. Itu karena teknologi yang berkembang mengikuti nama-nama untuk penamaan jenis foto. Zaman dahulu kamera berkembang sampai improvisasi bagaimana membuat kamera yang bagus, hingga yang terbesar pun ada. Seperti pada gambar itu, masyarakat untuk mencoba mengeksplor gambar hingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Itu bagaimana dibuat kamera besar sampai yang terkecil pun ada. Kamera adalah alat yang mampu merekam bayangan yang dihasilkan pantulan cahaya pada suatu objek. Sehingga perkembangan teknologi sekarang, pantulan itu bisa dikembangkan dan dimaknai menjadi sebuah digitalisasi yang pada dahulu itu menggunakan plat tembaga untuk merekam bayangan menjadi, atau penggunaan sensor digital untuk merekam bayangan. Ini adalah foto pertama kali dilakukan masih menggunakan kepingan logam yang merefleksikan suatu gambar. Ini hasil pertama kali juga kenapa fotografi dibuat. Nah, ini logam pertama kali yang menghasilkan gambar dari pantulan cahaya. Ini tahun 1827. Nah, ini
penelitiannya diteliti. Nah, ini hasil gambar pertama logam menggunakan sebelum film. Ini hasilnya, ini orangnya. Kemudian setelah itu berkembang menjadi kamera negatif karena banyak eksperimen percobaan akhirnya berkembang. Ini pada contoh gambar ini yang sebelah kanan Nikon itu sudah semi automate. Ketika dahulu itu semi automate itu pada penggulungnya itu sudah menggunakan baterai, tapi yang sebelah kiri itu masih full manual. Nah, ini kamera SLR, ini buat pengait untuk mengikal, ditarik itu untuk membuka dan mengisi film. Nanti bisa ceklik gitu, nah, itu ditarik lagi, ceklik gitu, nanti keluar. Nah, itu ada blade itu dulu itu buat film, belakangnya film. Nah, itu tapi sekarang CCD. Nah, itu untuk film di CD sekarang sensor filmnya. Itu kalau di shutter kelihatan berlubang. Jadi lubangnya bisa polos itu masuk ya. Itu bisa diperhatikan. Nah, itu akhirnya berkembang menjadi kamera digital. Kamera digital itu banyak banget yang disebut DSLR. Kamera menggunakan sensor digital sebagai media perekamnya. Ini seperti pada contoh ini ada EOS One. Ini ada dua shutter untuk menangkap atau mengabadikannya, bisa posisi potret dan landscape. Ini kamera termahal waktu dulu. Kamera DSLR ini memiliki bodi yang besar dan bisa diganti lensanya, serta semuanya bisa dimanual. Nah, ini adalah kelengkapannya, letak baterai, letak memori, dipasang, ditutup nih. Ya, itu manualnya, itu ada banyak sekali manualnya, ada A, S, P, M, semua bisa diatur. Ya, terus itu view itu bisa dilihat langsung, tapi diutamakan di view atasnya, viewfindernya. Terus manualnya di situ semua ada. Kemudian kalau pengen dilepas itu ditekan, terus diputar sebelah kiri, klak gitu. Nah, itu dalamnya seperti itu, sama seperti SLR, sama persis. Dalamnya juga masih ada cerminnya itu yang menandakan sistem SLR ya, buka tutupnya. Kalau memasang lagi itu kita fokus pada tanda putih, disamakan tanda putih, terus diputar ke kanan. Itu semuanya lensanya lebih besar. Ini termasuk lensa zoom 1835 fokus, itu jadi diputar ya, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, diputar semua. Itu SLR. Kemudian berkembang lagi, disederhanakan menjadi kamera pocket analog yang masih menggunakan film tapi single lens, lensanya satu, tidak bisa di zoom, yang penting lensa normal, hasilnya standar. Kemudian berkembang lagi menjadi kamera pocket digital. Ini zoomnya digital, keluar masuk dan lensanya tidak bisa diganti, semua serba otomatis. Kamera pocket, ini pocket semuanya auto. Ada beberapa pilihan mode, tapi semuanya auto, tidak bisa di manual. Dan itu letak memori dan baterai. Dan lensanya itu nanti bisa keluar sendiri. Tapi ini spesialis video untuk Panasonic ini.
beberapa pilihan manualnya juga sedikit. Itu adalah sistemnya pocket, jadi praktis, dan ini bisa dihubungkan di komputer langsung, bisa menjadi webcam kalau mau dijadikan webcam bisa. Jadi keunggulan ini masing-masing setiap kamera. Kalau kamera pocket ini cenderung otomatis semua untuk dokumentasi biasa. Kemudian berkembang lagi karena pocket itu terlalu kecil, pegangannya nggak enak, akhirnya menjadi kamera prosumer. Ini kayak kameranya body SLR tapi teknologinya pocket. Ini jenis kamera prosumer. Jadi ini adalah perpaduan antara pocket sama SLR. Yang teknologinya pocket mempunyai body SLR dan mempunyai manualnya. Jika dinyalakan itu seperti pocket, tapi lensa optiknya itu lebih besar dan mempunyai body yang sama, hampir sama SLR. Tapi keunggulan ini hanya ada di optical zoom. Optical zoomnya mahir, lebih halus juga penggunaannya karena elektrik, sifatnya digital. Terus body juga sama, viewfinder langsung seperti pocket, sudah menghilangkan cermin juga. Ini langsung, manualnya juga ada, tapi kemampuannya tidak bisa diganti lensanya. Lensa. Terus untuk nyalakan bleed ada yang otomatis, ada yang manual seperti ini. Itu bleednya. Terus optical zoomnya ini bisa 21 kali, sangat panjang. Ada juga yang 750 kali zoom ada. Nah ini cara menggerakkannya pakai elektrik gitu. Zoom in zoom out itu keluar masuk itu perbedaannya, bisa dilihat bodinya. Kemudian kebutuhan foto langsung jadi itu berkembang menjadi nama Polaroid kameranya. Yang pink hitam itu model lama, yang terbaru ini yang sebelah kanan yang semakin kecil produksinya, dan itu sekarang juga masih dijual belikan. Semakin pocket, semakin simple dan murah. Untuk kisaran harga isinya itu sekitar 100.000 dapat 9 kalau nggak salah, itu harga sekarang. Bisa 9 kali foto langsung jadi. Dan lensa itu banyak, ada lensa prime, ada lensa fix, ada lensa wide, ada lensa normal, dan ada super tele. Ini prime adalah lensa yang mempunyai satu focal length, dan dalam bahasa umumnya lensa tidak bisa di wide atau zoom, satu saja, single lens. Kebanyakan lensa ini dapat menghasilkan kualitas gambar yang bagus karena hanya terdiri dari sedikit rangkaian. Terus kemudian ada lensa fix, macam-macam yang beredar, banyakkan itu yang 50 mili, ada juga yang 70 sampai 300 mili. Lensa fixnya itu kebanyakan fix itu satu angka, 50, 70, bahkan sampai 300 ada. Itu lensa fix, tidak bisa di zoom juga, tapi itu menghasilkan gambar yang bokeh. Kemudian lensa wide, lensa yang lebar, itu biasanya juga disebut lensa fisheye juga, yang lebih besar. Ada yang 50 mili, itu biasanya untuk foto bareng-bareng atau menunjukkan suatu keadaan yang luas. Kemudian lensa normal itu standar ukuran. Biasanya kalau di sini ditandai ukuran 18 mili atau perbandingannya yang stabil dengan kelihatan mata.
Terus lensa zoom itu dari angka 18 sampai 70, ada juga yang 16 sampai 50 ada, tapi semakin kecil angkanya semakin mahal, sampai 500 mili juga ada. Kemudian ada lensa super telefoto, itu dari angka 80 sampai 200, 70 sampai 300, 100 sampai 400, 200 sampai 500 mili zoom. Bayangkan itu untuk moto burung jarak jauh seperti ini yang seri L series, biasanya menggunakan Canon penggunaannya ini yang warna putih. Itu keunggulannya adalah diafragmanya itu stabil, tidak bisa berubah. Kalau yang lensa biasa itu setiap kali di zoom biasanya akan tertarik, diafragmanya akan berubah angka. Nah, ini super telefoto, ini 500 mili, harganya sekitar 300 juta. Ini besarnya segini, beratnya sampai 32 kilo kalau nggak salah. Kemudian diafragma, ISO, dan ASA. Diafragma dapat diartikan dengan besaran bukaan lensa, diwakili dengan angka f1, f1,2, f1,4, dan seterusnya. Untuk bukaan cahaya, seperti bisa digambarkan di ini, f2,8 itu berarti cahaya yang masuk semakin banyak. Kemudian f8, f22. Untuk kebutuhan siang hari bisa menggunakan f8 atau f22, itu tergantung untuk outdoor. Dan hasil yang dihasilkan semakin cahaya yang tepat itu semakin detail. Ini penggunaannya 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 12. Tapi karena perkembangan teknologi sekarang sudah sampai 1,2, 1,8, 2,8. Semakin banyak cahayanya dan semakin mahal juga. Dan ukuran speed itu diwakili dengan setengah detik atau 1/15 detik atau 1/100 detik. Slow speed itu bisa 1/30 detik sampai ke bawah. Keuntungan speed itu untuk mendapatkan gambar yang bergerak bisa diam. Seperti ini adalah gambar slow speed, ini bisa 1/20 sampai 20 second per detiknya. Ini bisa gambar menjadi tracklet. Ini disebut slow speed. Kemudian pengaruh speed terhadap cahaya. Sepertiga 30 itu hasilnya semakin terang dengan penggunaan f7,1 dan ASA 800. Kemudian di sebelah kanan itu penggunaan speed 1/200 kecepatan yang tinggi, itu cahaya yang masuk semakin sedikit dan penggunaan cahaya. Jadi gambarnya kalau semakin lambat terang, tapi hasilnya akan kabur kalau untuk gambar yang bergerak. ISO ASA diwakili dari angka 12, 25, 50 itu sekarang sudah nggak keluar, dimulai dari 100 sampai 10, 108.000. Itu tergantung dari harga kameranya. Semakin mahal ISO akan mendapatkan yang lebih tinggi. Kalau standar pemula biasanya dari 100 sampai 1800, kemudian naik lagi sampai 1250 sampai 3000 sampai 12.500. Terus yang semakin mahal lagi bisa 108.000 ISO nya, kekuatannya semakin mahal. Nah, ini penggunaan ASA 200, ASA 400, ASA 800, ASA 600 itu bisa diwakili semakin terang semakin besar, tapi efeknya adalah blur, bukan blur tapi noise.
noise dan blur hampir bisa di off-nya. Contoh noise itu dilihat semakin tinggi 1600, noise-nya semakin kelihatan, detailnya semakin tidak. Nah ini adalah cara mudah untuk belajar fotografi, itu menggunakan segitiga ini antara cahaya, kebutuhan cahaya, kecepatan, dan ISO yang digunakan. Jadi kalau aperture atau diafragma itu penggunaannya semakin cahaya tepat sedikit itu akan lebih terang, hasilnya detail. Kemudian semakin banyak cahaya itu akan blur, deep of field-nya kurang. Kemudian penggunaan ISO semakin 100 itu akan menghasilkan gambar yang jelas. Kalau yang semakin ke 800 itu akan menghasilkan noise yang banyak. Kemudian shutter speed, semakin sedikit speednya berarti akan kabur untuk menangkap gambar yang bergerak. Nah ini sebagai perbandingan, jadi penggunaan 1/4 sampai 800 itu bisa di segitiga ini. Dengan rumus segitiga ini akan menghasilkan ketika dihadapkan ingin memoto foto yang bergerak semakin cepat, berarti kita menggunakan kecepatan yang tinggi sekitar 250 itu foto loncat sudah bisa. Kemudian cahayanya tergantung kondisi siang hari atau malam hari. Penggunaan ISO nya juga tergantung kondisi cahaya di dalam ruangan atau outdoor. Kalau standar paling tidak cahaya yang banyak itu pakai 100 itu sudah cukup dan detail sekali hasilnya. Nah ini seperti kita lihat nih, itu per 1000 per secondnya gambar yang dihasilkan semakin fokus, 250 juga semakin fokus, pakai 100 agak kabur sedikit, terus 50 1/15 1/4 per second itu akan kabur. Makanya kalau penggunaan untuk cahaya tracking light itu akan menggunakan kecepatan yang rendah. Ini beberapa rumus-rumus yang bisa digunakan. Terus kalau di dalam viewfinder itu ada Canon dan sebagainya. Ini kalau garis tengah ini di sini pengaturannya, kalau semakin kiri itu under, ini berarti over cahaya. Ini kan juga simbolnya sama. Ini cuma kalau Canon cuma garis ini, kalau Canon bentuknya strip ini, deep of field-nya seperti 30 per second. Nah probe ini kalau dengan kecepatan probe itu berarti kita yang akan memutuskan shutter speed-nya ditutup atau dibuka. Kemudian teknik dasar fotografi hanyalah perpaduan antara speed, diafragma, ISO ditunjang dengan ketepatan white balance, lighting, komposisi yang bagus, dan yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah kalau diberi kesempatan lagi kita pasti akan saya buatkan video lagi. Selamat belajar dan sampai ketemu ke video berikutnya. Terima kasih.